Salam, baik yang nantinya masuk jenjang kelas 7 atau kelas 1 SMP ataupun yang masuk di jenjang SMA di kelas 10-nya. Mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, ketabahan dalam perjuangan menuntut ilmu. Tema hari ini pembelajaran pondok pesantren. Bersyukur kalian bahwa dari sekian banyak anak-anak usia sekolah yang seusia dengan kalian yang hadir di ruang aula ini mengikuti kegiatan masa-masa pengenalan lingkungan pondok pesantren hari ini adalah orang-orang istimewa yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak katakan diberikan kekhususan? Karena ada nilai plus yang secara otomatis kalian dapat ketika kalian memilih untuk menjadi bagian daripada keluarga besar Pondok Pesantren Babus Salam, baik di jenjang SMP ataupun SMA-nya. Karena beda dengan sekolah lain, terutama sekolah umum pada umumnya. Di sini baik di jenjang SMP ataupun SMA akan lebih banyak asupan materi ataupun pembelajaran yang terkait dengan keagamaan. Maka harapan orang tua kalian, di samping juga tentunya dengan keinginan dan kemauan kalian sendiri. Coba sebelumnya Bapak tanya, ini yang hadir semua masuk ke sini memilih SMP ataupun SMA Islam Terpadu Babus Salam pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Pilihan sendiri, alhamdulillah. Ada yang pilihan orang tua? Ada pilihan orang tua? Acungkan tangan. Ada satu, ada dua, ada beberapa di sebelah kiri saya di bagian putri, yang di depan putra satu yang mengacung. Oke, nggak masalah sebenarnya mau kemauan sendiri ataupun pilihan orang tua, namun yang terpenting kalian sudah terlanjur masuk, terlanjur mendaftar, dan juga hari ini masuk di hari pertama masa pengenalan lingkungan pondok pesantren. Maka nikmati, jalani takdir yang telah kita hadapi bersama ini, dan insya Allah keterlanjuran ini adalah keterlanjuran yang membawa kepada kebaikan. Tadi di awal Bapak katakan beruntung. Yang pertama, bahwa dalam hari-hari kalian ketika menerima transfer ilmu pengetahuan dari para dewan guru yang ada di jenjang SMP ataupun SMA, nantinya tentu akan lebih banyak materi keagamaan. Nah, sehingga inilah mungkin yang menjadi pilihan kalian sendiri dan juga menjadi harapan dari orang tua kalian. Karena sebenarnya siapapun yang ada iman di hatinya, yang Islam sebagai keyakinannya, tentu akan merasa tersentuh dan terpanggil untuk senantiasa membekali diri dengan pengetahuan ilmu agama. Karena ilmu itu adalah modal
modal yang penting dalam setiap amal perbuatan kita, sehingga demikian pentingnya dikatakan bahwa faqullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap siapapun yang orang tersebut beramal ibadah namun ibadahnya tersebut tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Nah, sedemikian pentingnya ilmu demikian. Namun di samping ilmu juga ada yang namanya adab. Hingga dikatakan juga al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Sehingga kalau orang bikin wadai, tahu wadai? Apa wadai? Kowe. Tahu kowe? Kowe itu wadai. Wadai itu kowe. Nah, biasanya untuk membuat wadai, untuk membuat kowe lebih banyak tepungnya daripada bahan baku yang lain. Ya, anggaplah orang membuat wadai pais, kue pais. Bahan utamanya apa? Bahan utamanya ada pisang, ada tepung, ada gula, ada garam. Ada yang biasa juga dikasih parutan kelapa muda. Yang lebih dominan adalah tepung. Nah, jadi istilah tepung itu adalah adab, sedangkan pisang itu adalah ilmu. Nah, jadi sedemikianlah makanya dikatakan tadi al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Artinya ilmu penting, tapi adab juga lebih penting. Oke, kita masuk di sini pengertian. Tadi ada kata pondok pesantren. Masih meneruskan dulu di mukaddimah bahwa Bapak katakan kalian adalah orang yang beruntung karena akan menerima transferan ilmu daripada guru-guru kalian yang lebih dominan terkait dengan ilmu agama. Nah, sehingga tadi tentu harapan kalian juga orang tua tidak muluk-muluk mau masuk pondok supaya bisa ngaji. Betul apa tidak? Masuk pondok agar ibadahnya benar. Betul apa tidak? Iya. Jadi masuk pondok menuntut ilmu agama itu paling tidak membekali diri sendiri dengan ilmu pengetahuan agama. Ya syukur-syukur kalau nanti bermanfaat bagi keluarga, bagi masa depan. Itu yang pertama. Nah, kemudian di pundak-pundak kalian, wahai anak-anakku sekalian, memang terpikul beban ataupun amanah yang bisa dikatakan berat karena lebih daripada yang biasa. Kalau kalian masuk di sini, umumnya dewan guru ataupun orang-orang di luar daripada kita akan menyebut kalian dengan santri, santriwati. Ya, kalaunya laki-lakinya santri, kalau perempuannya santriwati. Artinya beda dari kalian ketika mengecap pendidikan di sekolah-sekolah umum. Kalau masuk SMP biasa, orang tidak menyebut santri ataupun santriwati. Nah, ini juga menandakan, mengartikan bahwa yang perlu kalian perhatikan bahwa sebagai santri ataupun santriwati harus bisa mencerminkan keteladanan, sikap yang baik, tingkah laku yang menggambarkan sesuai dengan karakter ilmu yang kalian tuntut. Jadi jangan
ilmu agama yang dituntut, mengajarkan adab, akhlak serta ibadah, namun kemudian itu tidak dilaksanakan, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Malu, ya. Dan inilah kenapa di saat ini Bapak sampaikan, karena sekali lagi ini patut jadi renungan kita semua, kalian, bahwa ketika kalian menyandang gelar santri-santriwati, maka di situ terpikul amanah, terpikul beban, agar kiranya kalian bisa mencerminkan sikap harus seperti apa tindakan sebagai seorang santri ataupun santriwati. Karena apa yang kalian lakukan di keseharian, di lingkungan, di rumah tangga, di pergaulan, tidak lagi hanya menyangkut nama kalian, tapi juga nama baik sekolah, nama instansi yang akan terbawa di diri kalian. Ada santri hari Jumat kada pergi ke masjid umpama, tulak jo ke masjid, tapi di parkiran aja, nongkrong di kendaraan, di parkiran ada paman pentol, orang sembahyang Jumat kada bahasa sembahyangan, orang khotbah kada masuk jo masih, sampai orang tuntung sembahyangan, orang bulikan bulik juga, label kopiahnya Babu Salam. Kira-kira terlibat apa tidak nama sekolah? Terlibat, maju rangka, itulah santri Babu Salam. Nah ini sebagai contoh kecil bahwa ketika kalian telah memilih jadi santri, maka sikap, tingkah laku kalian mudah-mudahan bisa mencerminkan kepribadian yang baik, apa yang terkait dengan akhlak, nama baik, supaya benar-benar dijaga. Begitu santriwati, di rumah atau baka kawanan berjalan kemana-mana, kerudung dilepas umpama, orang tahu, maka si anu tuh sekolah Babu Salam, ihai aja saya ikong bujurai, inya masuk di SMP atau inya di SMA, wah saya ikong malapahi ha, sama aja lawan kita aja, baik napa kayak rok pendek aja. Nah ini yang kiranya jangan sampai terjadi kepada kalian, dan ini supaya menjadi perhatian bersama ya, anak-anak Bapak semua, masalah pergaulan, masalah kewajiban terutama tadi sholat ataupun yang santriwati pakaian, aurat segala macam, supaya diperhatikan. Kami masuk ke tema pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Kata pondok berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi pondok itu bahasa Arab cuma penyebutannya fondok. Fundok. Yang berarti tempat tidur, asrama atau hotel. Nah, jadi pengertian pondok, kita ketika mendengar pondok pasti akan terlintas di benak kita sebagai satu tempat yang mungkin bisa dikatakan kecil, letaknya di tengah sawah, maka dari kata itulah pondok tadi diambil. Artinya apa? Sepintas sudah bisa kita bayangkan. Kalau digunakan kata kemudian asrama atau hotel, itu mewah. Ya. Hotel itu luar biasa. Makanya definisi awal tadi pondok dikatakan sebagai tempat tinggal. Sehingga ketika kita disebutkan nama pondok itu aja sudah ada gambaran bahwa di situ bukan tempat untuk kita
mencari kemewahan, kesenangan, tapi adalah tempat untuk kita belajar mandiri, melatih kedisiplinan, membekali diri dengan ilmu dan ibadah. Itu pondok. Nah kemudian, sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar santri. Jadi pesantren itu ada sebagian yang mendefinisikan ambilan dari kata santri. Sedangkan santri itu sendiri adalah masyarakat pondok yang menimba ilmu di pondok itu tadi. Jadi istilah pondok itu adalah tempat, sedangkan santri ini adalah penghuninya. Adalah masyarakat yang ada di tempat itu. Kemudian kata santri itu tadi ditambah di awalan dengan kalimat fe dan di akhiran ditambah dengan kata-kata an. Maka menjadilah pesantrian. Itu asalnya dulu. Kan kata dasarnya adalah santri. Santri ditambah di depan pe, di akhirnya an. Jadilah pesantrian. Nah, lalu kemudian oleh orang Jawa, banyak di sini Jawa, ada yang dari mana nih? Ada yang dari Pangko? Ada yang dari Pangko? Coba angkat tangan yang dari Pangko. Kedahakon mau angkatnya. Mungkin ada sebenarnya ya. Ada yang dari Jawa, tapi apa istilahnya? Ini diambil kata pesantren tadi, yang tadinya pesantrian, dalam lafaz ucapan orang Jawa, lalu dikatakanlah sebagai pesantren, ya, pesantren. Nah itu definisi dari tadi pondok pesantren, ya, pondok itu rumah, tempat tinggal, termasuk tadi asrama atau hotel. Nah sedangkan pesantren itu ambilan dari kata santri yang ditambah di awalan dengan pe dan di akhiran dengan an. Nah sehingga ketika dua kata ini pondok pesantren digabung menjadi satu, maka jadilah pengertian pondok pesantren tempat tinggal santri. Jadi pondok pesantren itu mengandung makna pengertian tempat tinggal santri. Nah sehingga tadi digambarkan sebagai bayangan ketika kalian meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan orang tua, yang mondok, coba acungkan tangan yang mondok, putra, putri, yang mondok, agak tinggi, banyak yang putri yang mondok ya. Yang putra, ada berapa putra yang mondok, yang asrama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang aja, yang lain PP. Udah, turunkan. Yang putri, mohon kembali acungkan tangan yang mondok. 1, 2, 3, 500. Kada percaya, hitung sendiri. Banyak yang putri yang mondok. Ya, bisa dikatakan wajar ya oleh putri, kalaunya PP juga agak kesulitan. Terlebih mungkin banyak yang domisilinya jauh ya. Jauh dari kita, dari sekolah. Hingga harus mondok. Kemudian seterusnya, pondok pesantren memiliki 5 unsur pokok. Artinya dapat dikatakan tempat tersebut sebagai pondok pesantren kalau 5 unsur ini terpenuhi. Kurang 1 bisa dikatakan bukan pondok pesantren. Nah, di sini yang pertama kiai. Kiai atau ustadz. Ustadz
Penyebutannya ustadz, ustadzun. Jadi ustadz di ujung lidah. Kalau ustadz, apalagi kalau kalah ya, ustadz. Ustadz itu maknanya, tahu maknanya? Ustadz itu pipi burit, pipi pantat. Nih, pantat kita ustadz. Jadi ada yang kadang mungkin sesama teman, dewan guru memanggil teman ustadz. Berarti memanggil apa? Pantat. Itu makna, memang apa istilahnya? Bahasa Arab itu beda penyebutan, beda makna. Sehingga ketika huruf itu berubah, maka maknanya pun berubah. Sama juga kita biasa membaca doa di tahiyat akhir, ada kalimat ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati hamba atas taat dan agama engkau. Ala dinik wa ala ta'atik, di dalam agama engkau dan perbuatan taat kepada engkau. Nah, sehingga ketika pengucapan itu pun beda, harusnya qalbi yang bermakna hati, lalu ada yang membaca umpama mengucap ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Mana kalbun apa? Kalbun maknanya anjing. Nah, bedanya di qaf ya. Tadi kalau qalbun maknanya hati, tapi kalau kalbun maknanya anjing. Nah, jadi hati-hati dalam pelafaz pengucapan. Dikira ta'zim sudah tuh, dikira memuliakan, membesarkan. Ustadz, hadangi. Ustadz, bakiau guru kisahnya nih. Tapi dengan panggilan ustadz. Tapi apa istilahnya kalau tidak ada niatan untuk semacam merendahkan ya oleh tidak mengerti mungkin ya enggak masalah. Tapi kalau sudah tahu ya jangan. Nah, jadi yang seharusnya tadi apa? Ustadz, za itu penyebutannya di ujung lidah. Ustadzun, ustadz, jangan lagi ustadz. Nah, ada kiai ini yang terutama adalah pimpinan pondok. Ya, nanti ada di bawah kiai ustadznya ada, asatidnya ada. Asatid itu dewan guru. Adapun yang terkait dengan kiai tadi itu adalah pimpinan. Nah, dari pondok pesantren disyaratkan tentu ada kiai. Kiai itu bisa dikatakan adalah gelar, pangkat, kehormatan dari masyarakat yang diberikan kepada seseorang yang diakui keilmuannya, yang diakui amaliyahnya, yang diakui keteladanannya, hingga melihat beliau saja, melihat kiai itu sudah menjadikan kita mengingat Allah Ta'ala. Jadi bedanya mereka, orang-orang yang diberi sebutan gelar kiai, ini kalau memang pangkat gelar itu benar ya. Artinya apa? Terkadang ada, terutama di masa-masa kita sekarang, pangkat gelar sebutan di masyarakat itu pun bisa dikatakan diberikan dengan begitu mudah. Diberikan dengan begitu mudah yang terkadang tidak disematkan kepada orang yang pantas menerimanya. Tadi sudah disinggung bahwa kiai itu adalah sesuatu panggilan, gelar panggilan dari masyarakat kepada seseorang yang diakui ilmunya, diakui amaliyahnya, ya, ilmunya yang banyak, ilmu yang melaut menggunung, amaliyahnya yang banyak, yang sikapnya juga menjadi teladan, sehingga ketika kita melihat beliau saja, dengan melihat saja itu sudah mencerminkan gambaran kita yang melihat beliau pun kemudian ingat akan Allah, ingat akan akhirat. Contoh gini, kita masih fokus apa tidak nih?
Masih fokus? Masih terus? Masih bisa disimak? Oke. Contoh, kalau umpama di depan kita ada satu gambar besar. Ada satu gambar besar. Gambar Allah yarham guru sekumpul umpama. Yang terlintas terbenak di pikiran kita apa? Yang terlintas di benak pikiran kita? Tentang ilmu beliau yang luar biasa, ya, amaliyah beliau yang masya Allah tabarakallah, sehingga dengan melihat beliau saja itu sudah menjadikan kita termotivasi, semangat. Ada gambar di sini di kamar bapasang, kita kadawani macam-macam. Nah itu gambaran dengan begitulah martabat pangkat kiai, begitulah martabat pangkat ulama. Orang yang alim, amal ibadahnya luar biasa, pekerjaannya menjadi keteladanan, menjadi contoh, sehingga melihat mereka saja itu sudah menjadikan kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang pantas diberi gelar panggilan dengan kiai. Nah, di bawah dari kiai ada ustadz, ya. Nah kalau kiai tadi anggaplah pimpinan pondok gitu ya. Karena dalam satu pesantren tentu ada pimpinan. Nah, beliau ini yang kemudian mengarahkan. Yang tentunya beliau juga tidak bisa bekerja sendiri mengelola pondok. Ada para asatiz ataupun asatijah yang membantu daripada program-program yang beliau rencanakan tersebut. Nah kiai. Kemudian yang kedua, unsur daripada pondok pesantren, selain tadi ada pimpinan, ada kiainya, ada santrinya, ada tolib atau tolibah, ada penuntut ilmunya. Karena ini saling melengkapi. Orang alim sealim apapun, kalau kadang-kadang nang baparak, kadang-kadang nang belajar lawan sidin, maka bisa dikatakan kurang kemanfaatan ilmu yang ada pada beliau. Nah jadi saling melengkapi, ada kiai, ada santri. Kemudian yang ketiga, pondok. Pondok ini tadi adalah tempat untuk bertemunya kiai dan santri tadi. Bertemu di satu tempat yang memang sudah ditetapkan, seperti kita bertemu hari ini di aula, ini sudah sesuai terjadwal, ya berkumpul di aula, ini terjadwal. Begitu di antara syarat penyebutan pondok pesantren, selain tidak ada kiai, ada santri, ada pondok, yang di pondok itulah kemudian berlangsung kegiatan belajar mengajar. Di pondok itu terutama bagi yang ma'asrama ya. Dalam 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sebenarnya adalah pembekalan. Adalah pembekalan pendidikan yang sedang diterima oleh kalian para santri-santriwati. Nah, maka ini juga satu kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, terutama yang mondok. Kalian penuntut ilmu, oke, itu sudah luar biasa, Penuntut ilmu sudah luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah menyabdakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menjalani satu jalan, yang dia berjalan itu tujuannya untuk menuntut ilmu, maka hakikatnya dia berjalan menuju surga. Itu luar biasa. Jadi dari rumah, dari tempat tinggal kalian, berangkat, melangkah, itu hakikatnya menuju surga. Cuman sayangnya karena kalian masih hidup, dari rumah berangkat ke surga, habis itu pulang lagi.
Habis itu pulang lagi. Ini yang PP maksudnya. Adapun yang mondok, di situ menginap, di hari itu diantar oleh orang tua dari kampung, dari rumah berangkat, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan kawan-kawan sepergaulan, ditinggalkan peliharaan kesayangan. Ada yang pelihara kucing, pelihara ayam. Ditinggalkan tuh. Ditinggalkan, maka berangkatnya kalian ke pondok, ke asrama, itu langsung kalian berada di taman surga. Gak pulang-pulang lagi. Mau gak selamanya di surga? Mau gak selamanya di surga? Kalau mau, jangan ada sampai kejadian. Ada kadang, cuma di pesantren lain ya. Pesantren lain di ujung dunia sebelah mana gitu. Yang baru diantar sudah menangis. Ada yang orang tuanya sudah habis ngantar pulang, kada lawas telepon berbunyi. Ba, boleh ke ba? Belum sehari lagi, tapi nggak ada ya, di sini nggak ada. Pesantren lain ujung dunia, di sini nggak ada. Insya Allah. Maka ini perlu ditanamkan nih. Kalian sudah terlanjur, tapi terlanjurnya alhamdulillah terlanjur dalam kebaikan. Yang PP tadi masih keluar masuk surga tuh. Dari rumah berangkat, datang ke sekolah, ada di taman surga, habis belajar kegiatan, siang pulang, keluar lagi dari surga. Kalian yang mondok dari rumah masuk hangkot pakakas, ada yang bawa lemari, bawa pakaian, kadang kontak pisah lawan kucing bawa ke asrama juga. Itu selamanya kalian ada di surga. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Rasulullah menyabdakan bahwa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka masuklah ke taman surga itu. Maka Rasulullah ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah di dunia ada taman surga? Sedangkan ini dunia, surga di akhirat. Adakah taman surga di dunia?" Maka kata Rasulullah, "Riyadul jannah hiya majalisul ilmi." Taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu tempat kita menuntut ilmu, tempat menimba ilmu, tempat mempelajari syariat-syariat agama. Itu majelis ilmu, maka itu sudah jadi taman surga. Maka artinya apa? Bahwa keberangkatan kalian dari rumah, berpisah dengan orang tua, meninggalkan sanak keluarga, kawan sepergaulan, walaupun tadi kucing tetap dibawa ke asrama, maka kalian telah berada di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya kalian nilai ibadah. Di masa-masa kalian mungkin ada masa-masa santai ya, duduk dengan teman, apalagi kalian santriwati baru melihat lokasi pondok, berjalan-jalan di lokasi pondok, melihat asrama-asrama, itu sudah nilai ibadah. Dengan niat kalian berangkat dari rumah ke Babus Salam ini untuk menuntut ilmu. Maka pesan penting, walaupun tadi terlanjur, tapi terlanjur dalam kebaikan, maka istiqamahlah. Menuntut ilmu itu baik apa tidak? Baik apa tidak? Menuntut ilmu baik apa tidak? Istimewa apa tidak? Luar biasa apa tidak? Istimewa, luar biasa, baik. Dalam hadis Rasulullah bahkan menyabdakan, idza aradata ayyanzura ila utaqa'illahi minan nar falyanjur ila talibil ilm. Ada yang tahu maknanya? Ada yang tahu maknanya? Yang tahu maknanya maju ke depan, artikan, akan dapat hadiah langsung. Ada yang mau mencoba? Gak ada ya. Idza aradata. Yang mana Fek? Maulah menangis anak orang jauh Fek nih.
Idza aradta ayyan jura ila utaqaillahi minan nar. Kata baginda Rasul, apabila kalian ingin melihat wajah-wajah orang yang dipastikan bebas, selamat, merdeka daripada api neraka. Kepengen enggak melihat wajah-wajah yang dapat jaminan dari Allah bahwa orang tersebut selamat dari neraka? Pengen enggak melihat wajah-wajah mereka? Halo. Hai hai hai. Hello hai. Pengen enggak melihat wajah orang yang dapat jaminan bebas selamat dari api neraka? Falyanzur ila talibil ilmi, pandanglah wajah-wajah kalian, teman kalian yang menuntut ilmu agama. Itu pelototi wajah kawan tuh. Serius, ini hadis. Ini jaminan janji dari Rasulullah bahwa orang yang menuntut ilmu, mereka dapat jaminan akan bebas daripada api neraka. Masih pengen sehari 2 hari di Babu Salam? Masih ada yang merencana untuk pulang sesudah ini? Kalau masih ada yang mau gulung tikar berhenti juga, kasihan deh loh. Orang pada rami menginap di sorga, seorang mau pilih tempat lain. Padahal tempat cuma 2 kan? Kalau enggak sorga apa? Kalau enggak sorga apa? Mau sorga di dunia? Mau sorga di dunia? Tuntutlah ilmu agama. Oke? Ada kiai, ada santri, ada pondok. Yang keempat, unsur yang harus dimiliki oleh pondok pesantren, ada masjid. Masjid. Nah, masjid ini adalah sentral. Adalah tempat di situ kita menimba ilmu. Ini sebelum adanya kelas-kelas ya di masa dulu, kegiatan itu secara halaqah. Di masjid, di situ ada kiai, ada ustadz, di situ kemudian para santri bikin lingkaran, berkerumun, mempelajari ilmu agama. Nah, selain bahwa masjid adalah tempat pengamalan, tempat untuk mempraktekkan daripada apa yang sudah diterima oleh santri, apa yang diajarkan oleh guru atau kiai tadi, masjid itu adalah tempat untuk mengamalkannya. Makanya ini juga penting mungkin sebagai pengetahuan bagi kalian, anak-anakku sekalian ya. Kalian sebagai santri ataupun santriwati, walaupun sekarang masih calon ya, calon santri, santriwati, tugas kalian cuma 2. Yang pertama belajar, kemudian yang kedua beribadah. Belajar, beribadah. Sesudah belajar kemudian praktekkan apa yang dipelajari itu. 2 ini aja tugas kalian nih. Mbah Kia, belajar, beribadah, belajar, beribadah. Kada kawal lagi kisan main bola lah. Maka kami untuk menghilangkan kejenuhan biasanya sore-sore main bola. Kada tahu hujan main bola juga. Nah, inilah sekali lagi untungnya kalian yang mondok, main bola kalian nilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Luar biasa apa tidak? Luar biasa apa tidak? Luar biasa. Maka demikian, tinggal kalian luruskan niat. Ya, luruskan niat, kemauan kalian ke sekolah ke sini untuk menuntut ilmu agama. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Jangan kena ditakuni kawan. Bakanalan lawan kawan seasrama. Ikam dari mana? Aku dari Mantangai. Ikam dari mana? Aku dari Pangkoh. Pangkoh berapa? Pangkoh 5. Kenapa? Ikam makakun ke Babu Salam sini. Ujar orang Mantangai. Ditakuni orang Pangkoh nih.
Lagi orang mantangai, aku nih memilih ke sini daripada di rumah disuruh kuitan menurih gatah aja hari-hari. Jadi daripada ke kebun, daripada kena subuh-subuh masih kadap hari berangkat ke kebun menurih gatah, baik ke pesantren. Siapa tahu ketemu jodoh di pesantren. Sudah menghindari gawian rumah, cari jodoh pulang ternyata. Ayo, lelakiannya, lelakian. Ada yang hendak kawin? Ada yang hendak kawin? Ada yang hendak kawin? Kadang hendak kawinnya? Kadang normal juga berarti hubungannya nih. Siapa nang kada hendak kawin beratan nih hendak kawin cuma kaina. Kana. Belum masanya. Nah makanya tadi luruskan niat. Jangan menghindari gawian rumah. Bayar ditakuni bebiniannya pulang. Jadi ini yang saya ikong orang mantangai dari mana aku nih orang pangkoh dari juga. Ikam bang kenapa jadi ke sini? Kok orang lebih hijab sama aku aja. Aku di rumah disuruh menggaduh ading terus. Jadi daripada menggaduh ading baik aku ke asrama memondok aja. Nah ini menghindari gawian di rumah aja. Jangan ada yang demikian. Jadi luruskan niat. Niat menuntut ilmu itu sebenarnya banyak ya. Banyak macamnya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, niat menuntut ilmu lebih daripada puluhan macam niat. Ada niat untuk melaksanakan perintah Allah. Bahwa Allah Ta'ala berfirman yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ada untuk melaksanakan perintah Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, jadi niat-niat yang semacam ini yang harusnya ditanamkan betul-betul. Jangan sampai salah niat. Karena kalau salah niat hasilnya pun akan salah karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat dan bagi setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi dari sekarang camkan ke dalam hati sanubari, tanamkan niat sahajaku menuntut ilmu, melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, menghilangkan kejahilan di dalam diri. Kemudian menghidupkan syiar agama. Nah itu diantaranya untuk niat menuntut ilmu. Masjid. Ustaz, kita sisa 10 menit. Sisa 10 menit ya Pak Akbar, terima kasih sudah diingatkan. Kitab kuning atau kitab klasik. Kitab kuning, kitab klasik. Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warnanya kuning. Umumnya memang kertas kuning itu dalam kitab-kitab salafiyah itu kertasnya kuning, itu umumnya. Walaupun di akhir-akhir ini memang ada yang putih, ada ya. Nah, jadi disebut dengan kitab kuning yang biasanya tanpa baris, tanpa harakat. Jadi disebut Arab gundul. Bukan dengan Arab Melayu, bukan. Arab gundul. Nah, disitulah kemudian fungsi kita belajar ilmu alat. Nahwu, saraf, kemudian ilmu-ilmu alat yang lain seperti mantik balagah dan sebagainya. Itu untuk pemahaman mengerti kitab kuning tadi. Nah, next Pak Akbar. Nah, ini kita lewati aja mungkin. Terus, ini lanjut. Oke, tujuan pendidikan pesantren. Ada diantaranya membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini tujuan kalian memilih pondok pesantren ataupun tadi arahan dari orang tua adalah untuk membentuk figur sosok yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah dasar kehidupan. Bahwa orang yang punya akal sehat sempurna tentu dia akan mencari pengenalan, mencari cara bagaimana supaya bisa
mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenal itulah kemudian menjadikan kita sebagai seseorang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia, berperilaku yang baik, yang terpuji, akhlakul mahmudah, sifat-sifat yang mulia, yang terpuji, yang tentunya kemuliaan akhlak ini tidak akan bisa didapat oleh orang-orang yang jauh dari pendidikan. Orang yang tidak terdidik, kadang tutur kata, sikap, kelakuan, kadang semua tingkah lakunya pun jauh daripada akhlak mulia. Maka dengan menuntut ilmu, inilah diantara tujuannya untuk membentuk karakter manusia yang berakhlakul karimah, untuk mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Seterusnya, menjadi figur teladan dalam segala sikap dan tindakan. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa kalian sudah terlanjur masuk ke babu salam. Di pundak kalian bukan hanya sebagai siswa atau siswi, bukannya sebagai pelajar, tapi kalian disebut sebagai santri dan santriwati. Maka kalian harus bisa memberikan keteladanan bagi yang PP. Ayo, di lingkungan tempat kalian tinggal, berikan cerminan yang baik. Nang laki-lakinya kada biasa ke masjid, kelanggar ke musala sembahyang berjamaah. Nih sesudah masuk babu salam sore-sore, ya jam 5 sore, pukul 17, pakai baju koko, pakai sarung atau pakai baju gamis, pakai kupiah, tulak ke masjid, tulak ke musala. Ya, kalau perlu azan. Tapi jangan azan jam 5 sore itu. Kalau wae tampol kada nang lain, jarak mun ada nang lain grogi gina, bisa menggatar azan, tampol kada kaum. Hanya jam 5 azan sudah. Abut masyarakat. Artinya apa? Cerminkan kepribadian, contoh yang baik. Oh, jar orang, untungnya anak sianu tuh untungnya abah umanya hanya sehari masuk pesantren babu salam. Belajar gen belum, hanya masa pengenalan lingkungan pondok pesantren sudah luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ada perubahan ketika seseorang telah menerima transfer pendidikan ilmu di pondok pesantren. Nah, begitu pula santriwatinya yang tak biasa, ampun maaf ya, ini contoh di jauh, yang tak biasa sebelumnya keluar rumah rambut kada batudung, kada batutup, ya. Kadang ada nang berbaju kaos saja turun. Ketika sudah masuk ke pesantren, tuh jadikan figur teladan dalam keseharian kalian. Santriwati sudah, ya, ayo tutup aurat, pergaulan jangan lagi nang kakaya babahari, nang tak biasa kesana kamari, berjalanan kakawanan kadang lawan jenis, ya. Ada lelakian mengambil tulak, ada lelakian mengambil berangkat. Nah, kalian sudah menjadi santriwati sekarang. Maka gambarkan, cerminkan sebagai seorang santriwati. Nah, kemudian di paling akhir menjadi rahmat dan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Membawa rahmat, membawa kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain. Ini yang diharapkan ketika kita menerima ilmu di pondok pesantren tadi. Pelajaran di pondok pesantren, pelajaran pesantren meliputi akidah dan seterusnya bla 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 bla. Itu macam-macamnya tuh. Makanya ampun maaf, masuk pesantren itu kuatkan mental. Kuatkan mental. Makanya perbanyak ibadah dan doa. Kalian orang-orang mulia, orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk masuk surga. Belum lagi di akhirat, dunia sudah surga. Orang baik tentunya akan banyak penghalang. Menuntut ilmu itu ibadah apa tidak? Menuntut ilmu ibadah apa tidak? Oh, ibadah, bahkan luar biasa. Tadi berjalan melangkah sudah berjalan menuju surga.
tapi akan banyak rintangan, banyak penghalang. Maka mantapkan, kuatkan hati. Jangan sedikit-sedikit tadi berpikir bulik, ampih, segala macam. Nah kemudian suasana pesantren mencerminkan kedisiplinan, bangun guring, harus teratur. Belum subuh, kadang kalau sekarang mungkin sekitar 3:30 sudah dibangunkan di asrama. Belum lagi awal-awal ini biasanya ada yang jam 3 malam sudah bangun. Kenapa? Masuk asrama itu terubah suasana. Yang biasa di rumah guring bakal lambu, di kamar sorangan, dapatnya di asrama besusun berpuluh-puluh orang. Kadang ada yang ngalih menggantung lambu. Orangnya banyak, hibak. Belum lagi lemari segala macam sudah ada di kamar itu. Nah ini yang kadang di awal-awal ini merubah keadaan yang tadinya biasa nyaman sorangan di kamar bakal lambu di asrama, kada kawa lagi nang kayak itu. Nah sehingga kadang guring pun kurang. Nah jadi perlu juga kalian perhatikan supaya istirahat pun diperhatikan. Ini biasanya perjuangan kalian masuk fase pertama, beberapa hari ke depan ini batuk, batukan. Kemudian gatalan itu sudah sebulan akan datang nanti gatalan. Sangkadian. Nah, kedisiplinan tuh, kemandirian, betapa seorang. Segala macam sorangan. Kemudian metode pengajaran yang digunakan adalah halakah dan klasikal ataupun hafalan. Itu 3 tuh. Halakah lingkaran. Ada guru, ada kalian santri-santriwati belajar kitab, itu halakah ngarannya. Klasikal itu seperti kita di sekolah berkelas. Nah, itu yang terakhir itu, yang hafalan tadi. Hafalan kena nahu, saraf. Ada lagi kalaunya mungkin doa-doa segala macam yang perlu dihafal ya. Makanya tadi, dan ini kiranya nikmati aja. Jalani, nikmati ya, jangan menjadi beban. Makanya tanamkan dulu kecintaan di hati kalian kepada ilmu agama. Dengan cinta itu sudah menjadi modal untuk kalian bisa menerima, menjalani, menikmati apa yang akan kalian hadapi. Jadi jangan kena nyasal lakubannya aja. Napa nyen saikung? Banyak banget hafalan. Nahu hafalan, saraf hafalan, doa mendoa hafalan, surah-surah pendek hafalan, belum lagi kena syarat kenaikan menghafal tahlil, menghafal doa haul, menghafal doa arwah. Pada sanggup pokoknya ini. Nah buahnya aja mencapai ke kepala, nah rontokan rambutku aja. Siapkan minta. Sudah habis makbar? Lanjut ke terakhir. Ini faktor penyebab sudah tadi. Kenapa kalian memilih? Karena ingin menjadi orang yang baik. Kemudian lanjut. Tradisi, ada hubungan akrab kiai, itu sudah. Kemandirian juga sudah. Tradisi pesantren, berani menderita. Nah ini tadi nih, supaya siapkan mental. Jangan harap hendak benyaman-nyaman di pesantren. Ke pesantren siap tahan banting. Terus Pak Akbar, ini yang ditunggu nih. Selesai, SDET. Nah jadi kesimpulan anak-anakku sekalian, bahwa kalian sudah terlanjur memilih dengan keterlanjuran yang sangat teramat baik. Maka nikmati, jalani, syukuri. Nikmati, jalani, syukuri apa yang sudah ada di depan kalian dan di hadapan kalian ini tantangan bagi kalian. Jangan putus asa. Setiap kali bisikan syaitan datang untuk melemahkan kalian, bahkan untuk mewaswasi kalian, bahkan ingin menghentikan langkah kalian dalam menuntut ilmu, maka carilah penyemangat-penyemangat yang baru yang dapat memotivasi, menambah semangat kalian untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada
Bapak Khairul Akbar selaku moderator, pendamping, dan juga Dewan Guru, Ibu Guru yang ada di belakang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, membawa kebaikan, kemaslahatan, menjadi motivasi dan tambahan semangat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selama hidup sampai ke akhir hayat diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon ampun maaf, minta halal minta ridha. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Akhiran naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Tajuddin atas penyampaiannya. Oke, habis ini apa kita lagi? Istirahat. Kita ada istirahat, habis itu sholat, habis itu makan. Nah, ada bawa makannya? Ada ya? Ada. Oke, habis ini istirahat, kita masuk kembali jam 12.30. Jadi setengah 1. Jadi habis ini adik-adiknya silahkan ambil air wudhu. Yang perempuan wudhunya ya habis di sini. Ya. Oke, kita makan dulu ya. Yang sudah bawa makanan silahkan dimakan. Habis itu kita ambil air wudhu. Setelah itu kita ke masjid untuk sholat. Tolong kakak-kakaknya didampingi adik-adiknya. Jangan sampai sampahnya berserakan. Ya, jam 12.30 ya. Sudah kembali ke aula. Minta tolong kakak-kakaknya nanti diarahkan adik-adiknya supaya tidak terlambat datang.